Halo sobat, selamat berjumpa kembali di Bang Koslet, Nasihat Koslet, Mitra Nada Lawak. Barang tentu yang namanya juga Koslet, ya ambil aja yang tidak Kosletnya. Kalau sekiranya manfaat silahkan tekan tombol lonceng subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan skip video ini, tonton sampai selesai ya. Oke, Abang Koslet kali ini berbicara tentang keintinya aja dah, karena memang Abang Koslet, channel Koslet keadaannya begini. Ngomong-ngomong alias ngemeng-ngemeng, kita ini kan udah jelas sekarang di media YouTube bermunculan ustadz-ustadz yang mempertahankan etikotnya dikala diusik oleh orang-orang yang menurut kita adalah keluar dari Islam yang sesungguhnya, sekalipun mereka menamakan Islam kafah, Islam yang ingin mengajarkan kemurnian Islam sejati yang datangnya dari Rasulullah SAW. Oke, kenyataannya kebanyakan mereka yang berpedoman hanya kepada Rasulullah, kalau tidak ada dicontohkan dari Rasulullah semuanya itu, maka dikatakan bid'ah. Nah ini di sini Abang Koslet dikit-dikit akan Koslet menceritakan tentang bid'ah. Saudara, kalian berada dimanapun simak video ini, dan memang tentang bid'ah itu berbagai macam. Rasul pernah mengatakan, baginda Rasulullah SAW, kalau tidak ada sesuatu yang diada-adakan, tidak ada dengan Al-Quran dan Al-Hadisnya, itu sesuatu yang anyar, sesuatu yang baru, yang diada-adakan, maka itu dikatakan bid'ah. Memang betul itu Rasulullah SAW. Ini hadis menyatakan semacam itu. Tetapi toh yang bersifatkan yang namanya kebaikan, walaupun sekalipun tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka hukumnya berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang boleh, ada yang tidak. Mana yang boleh? Ketika menyangkut sekalipun tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, di Al-Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, tetapi menyangkut kebaikan umat, maka itu hukumnya boleh. Tidak semuanya bid'ah itu sesat. Pasti ada ulama-ulama yang membolehkan bahwa bid'ah itu tidak semua sesat, ya. Itu kalau di sini bid'ah yang hadis Rasul itu bid'ah khusus. Setiap yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, bertentangan ini, maka tidak ada hadis, tidak ada sunnah, tidak ada contoh dari Rasulullah, bertentangan ini khusus, yaitu maka tertolak. Ini adalah bid'ah karena bertentangan, yaitu tidak diajarkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Itu khusus bid'ah. Itu yang namanya khusus. Nah ini, jadi kita memahami hadis itu, kalau dipukul terus semuanya bid'ah, barang-barang semuanya bid'ah, nggak ada murni dan nggak ada baiknya. Nah ini ulama-ulama berpendapat, maka bid'ah itu dibagi berbagai macam. Ada 5 kalau di sini menurut Abang Koslet, ya Abang Koslet tidak menurut Abang Koslet sendiri. Barangkali Abang Koslet pernah begitu dulu baca atau mendengar. Sekarang kan banyak ganti. Oke. Sekarang ada dikatakan bid'ah
Yang namanya bid'ah itu macam, tidak semua bid'ah itu sesat. Pasti bid'ah ada baiknya juga. Kalau di dalam pesantren ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Nah, di sini akan membicarakan tentang bid'ah. Bid'ah satu, wajib. Bagaimana dikatakan bid'ah wajib? Yaitu bid'ah wajib yaitu mempelajari ilmu-ilmu wajib seperti ilmu nahwu, gramatika, tata bahasa Arabnya, agar kita tidak di luar jalur, mempertahankan syariat dan kaidah-kaidah Islam yang diajarkan oleh pertama Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin, tabi'in, ansor, sampai ke madhab dan sampai sekarang tetap Islam ini dirongrong dengan oleh orang-orang yang pengecualian atau mau menghancurkan Islam. Nah, kita wajib, bid'ah di sini wajib untuk mempelajari ilmu tata bahasa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu kalau mengambil sepenggal-sepenggalnya itu kayak hadis seperti tadi. Tidak semuanya bid'ah sesat, tetapi ada bid'ah yang bagusnya untuk kemaslahatan umat. Boleh saja. Al-Quran pun begitu, tidak semuanya dipukul rata, semua bid'ah itu sesat, tidak. Ada Al-Quran lain mengatakan bahwa contoh kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap, nah ini makna kullu nafsin itu setiap yang bernapas, nyawa. Kalajengking, ular, babi, ngepet dan sebagainya, setiap napas yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Ini bid'ah, mati semuanya, bid'ah mati. Tapi ini khusus kulunya tidak tersisa apapun, pasti mati. Nah, kalau dibinakan kulu kayak kulu di dalam Al-Quran, kulu sapinatun kusba, ada seorang raja setia merampas perahu, setiap perahu, kulu sapinatun kusba, setiap perahu yang lewat dirampas. Itu setiap, tidak semuanya. Pasti ada orang hidup orangnya, tidak semuanya itu sama orang-orangnya dirampas. Ya, ini Al-Quran juga begitu. Di dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas jiwa akan mati. Tetapi dalam Al-Quran juga ada tadi, ketika cerita Nabi Musa dan dengan Nabi Khidir, pasti akan raja ini akan merampas perahu. Itu sebagiannya yang dirampas, dianya orangnya dihidupkan, nggak semuanya gitu. Jadi hukum pun begitu. Bid'ah itu nggak usah dipukul rata semuanya, bid'ah, haram, kafir, tidak semacam itu guys ya. Oke, lanjut. Bid'ah wajib itu mempelajari ilmu yang mana menghafal Al-Quran, ada kalimat makna yang asing, kalimatnya Al-Qurannya sama tapi beda artinya. Nah, ini kita harus perlu penjabaran tentang Al-Quran, belajarnya ilmu nahwu, mantik, bayan, bade, bilaghah. Ini dalam Al-Quran, di dalam ilmu fikih, usul fikih, pesantren-pesantren mengajarkan semacam itu. Nah, itu wajib menuntut ilmunya untuk orang-orang yang mau belajar supaya Islam itu kuat. Islam yang benar-benar yang dipelajari, yaitu kita ini ittiba kepada madhab yang pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kesininya adalah ulama-ulama pembaharu yang banyak di Indonesia ini, yang kebanyakan sekolahnya ke Arab atau mencari intelektual yang mencari perbandingan dengan ilmu akal, hingga bisa dikatakan mereka belajar ilmu membid'ah-bid'ahkan orang karena pembaharu. Tidak mengajarkan dulu kedamaian waktu Imam Syafi'i, waktu Imam Hanafi, Imam Maliki damai. Tidak pernah ada berantem, tidak ada pernah gontok-gontokan, tidak mengharam-haramkan orang, tidak mengkafir-kafirkan orang. Damai waktu itu masih dekat ke zaman Rasulullah. Tapi sekarang sadis bukan main. Ulama-ulama sekarang hanya belajarnya ilmu tentang itu aja, bisa
menguasai hadis tanpa mengetahui tentang dasar tadi tata bahasa Arab, ilmu nahwunya, mudah mengkafir-kafirkan orang. Nah ini berbahaya kaum muslimin, saudara yang ya seiman dengan saya. Kalau saya imannya ya kadang iman. Imannya kayak iman bid'ah juga. Iman saya itu kayak bid'ah haram. Ada. Iman saya begini guys. Karena iman saya itu muslim, tapi ya kadang-kadang bisa pahamnya menggunakan paham madhab qadariyah. Seperti seolah-olah tidak percaya pada qadar. Ini tadi bid'ah wajib, kedua bid'ah haram. Ini saya yang sering gunakan. Padahal saya muslim, kayak sholat ya sholat, sunnah wal jamaah ya berjamaah, ikut kunut ya kunut. Saya pakai kunut, saya berdoa. Tetapi di dalam hal ini menyangkut bid'ah yang dinamakan bid'ah bid'ah haram. Mengapa saya itu sering tiba ke bid'ah haram ini, guys? Karena paham ini, madhab qadariyah ini bisa tertimpa kepada saya sendiri menjalankannya, tidak menerima kepada qada dan takdir Allah. Padahal ini bid'ah haram ini haram diharamkan. Kalau orang diberikan oleh Allah qada dan qadar, tidak menerima bid'ah ini dengan bid'ah haram ini, berarti udah keluar dari Islam. Ya mengakui saja Bang Koslet sering keluar dari Islam ini. Kadang-kadang Bang Koslet tidak menerima pada kenyataan hidup ini. Kadang-kadang sedih gitu karena Bang Koslet tidak bisa seperti orang-orang. Hanya takdir Allah dan kehendaknya. Bang Koslet berusaha hidup, bertahan hidup untuk menjalani hidup ini sebagai manusia biasa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, bukan sederhana, cukup bisa makan. Alhamdulillah saat ini masih berterima kasih kepada Allah. Walaupun ini madhab qadariyah ini adalah tidak percaya pada qada dan qadar ketentuan Allah, tetapi hati Bang Koslet memang ikhlas sudah menjalankan apapun bentuknya dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bid'ah wajib, bid'ah haram, bukan wajib lagi. Seperti Bang Koslet yang sering-sering lalui masa lalu, keadaan Bang Koslet seperti ini. Juga ada yang namanya bid'ah jabariyah. Jabariyah ini yang bisa dikatakan bid'ah haram juga. Mengapa jabariyah ini? Karena orang ini selalu berserah diri kepada Allah. Tidak mau berusaha apa yang sudah dikedarkan dan dikehendaki Allah. Usaha saya segini aja, tidak ada apa-apanya. Saya udah berusaha Bang kesana kemari berdoa sampai jungkir balik untuk memohon dan diijabahkan atau dikabulkan doa. Ya begini-begini aja. Tanpa usaha. Kalau kita umel kupil keluar dari hidung tanpa itu pasti meleleh. Nah ada usaha kita itu hilang kan hidungnya. Umelnya kecapnya itu hilang. Nah kita itu berusaha namanya. Semampu mungkin sekuat maupun itu keberhasilan hanya milik Allah. Qada dan qadar hanya kepastian Allah dan keberhasilan asal ada usaha. Allah tidak akan melupakan kepada hasil. Tetap kita berusaha. Jangan pasrah begitu saja. Tetap ngeyel kita berusaha. Ingin menjadi ya manusia gitu guys. Bang Koslet ingin jadi manusia juga nih. Tenang aja dah. Bang Koslet besok-besok jadi manusia beneran atau jadi orang-orang. Yang jelas Bang Koslet selalu berusaha sampai saat ini untuk menjadi diri Bang Koslet aja guys. Nah juga ada ini yang diharamkan juga, bid'ah haram adalah bid'ah madhab mujassimah ini yang menyerupai bahwa Tuhan itu diserupakan dengan makhluk. Ini banyak kaum bisa menyerupakan dengan makhluk. Ini paham-paham mujassimah ini yang sekarang adalah paham. Ya, terus generasinya ini ya Wahabiyah yang mengacu pada sepenggal ayat. Mereka menggunakan paham mujassimah ini yaitu Khawarij yang keluar dari Islam. Yang memang umumnya mengaku mereka itu yang ingin
atau kemurnian Islam itu seperti diajarkan yang Rasulullah ajarkan. Tetapi kenyataannya ini aliran ini bisa menghalalkan segala cara, mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, memusyrik-musyrikan orang, bahkan mereka cenderung akan Tuhan seperti al-arsistawa, Tuhan duduk di aras. Itu paham Mujasimah yang Qawarij yang keluar. Atau mengatakan Tuhan ada di langit. Mereka tidak membaca dengan ayat-ayat yang lain bahwa Quran itu idada abdu ini qarib. Begitu. Kalau ada seorang berdoa, seorang abdi hamba Allah sesungguhnya aku dekat, enggak di langit lagi. Ketika Nabi Musa di Gunung Tursina juga pun begitu. Ada di Palestina Tuhannya, enggak di langit toh. Nah, itu. Tak paham itikad sunnah wajibnya alimu asya, Tuhan itu ada di mana-mana, tergantung dan semua kodrat ilallah hanya kepada Allah. Begitu. Itu cerita di dalam bid'ah haram. Haram ini, kalau paham bid'ah haram ini yaitu madhabnya, madhab Qadariyah tidak menerima pada takdir. Terus madhab Jabariyah hanya berserah diri kepada Allah walaupun umel keluar dari hidung, nggak mau di ustadznya sama tisu dibersihkan, tetap ini mana kodrat Allah syafrillahi ta'ala. Ya begitu, berusaha dong gitu. Itu semacam itu gitu Bang Kos. Juga kadang-kadang begitu. Itu suka digunakan Bang Kos. Terserah Allah lah. Terserah Allah, tapi kan ada usaha. Semacam itu Bang Kos, guys. Tidak masalah. Nah, ini jadi haram. Bid'ah haram itu yaitu yang sering dipakaikan timbul-timbul yang sekarang, yaitu ada madhab Mujasimah, Qawarij yang keluar, kaum Qaridah, kaum setelah kejadian-kejadian ini tentang yaitu Ahlul Bait, yaitu yang menggabungkan Fatimah, aliran Fatimiyah, yang kenyataannya mereka melenceng dari dari kemurnian Islam sejati yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga ini bid'ah ada mandub tadi, satu bid'ah wajib, bid'ah haram, ada bid'ah mandub itu anjuran, sarana prasarana, sekolah-sekolah dibangun, pesantren dibangun, banyak. Itu perbuatan pembangunan jembatan itu bid'ah semuanya. Speaker gak boleh, bid'ah. Itu mandub, dianjurkan. Itu semuanya. Ya ini seperti sholat taraweh. Kalau mendetailnya, dalam-dalamnya kita ini seorang ahli tasawuf, sufi, ini dianjurkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bid'ah mandub itu anjuran. Kita belajar ilmu sufi agar kita semakin dekat semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah, yaitu tatmail qulub ala bidzikrillah. Ini kita berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena ingin mencari ketenangan, sengaja hanya mencari ridho Allah, itu dianjurkan, tidak masalah. Ini bina guys. Kayak sholat, kayak tazkiyah, kayak tarawih, tazkiyah, ziarah kubur, atau mengagungkan baginda Rasulullah SAW, dianjurkan kita sebagai penghormatan kepada Nabi. Ini namanya bid'ah mandub guys. Guys gitu guys ya, yang menonton silahkan terus simak video ini sampai selesai ya. Tapi Bang Kos tetap ngomong ngemeng begitu. Biasa. Oke, lanjut. Ada bid'ah ini mandub, yaitu dianjurkan sarana para sekolah, bangun jembatan atau ambulan orang-orang yang sakit mengangkut, sekira kebaikan itu manfaat kepada anfa'ulid nas, hidup ini harus bisa bermanfaat kepada yang, maka Allah akan memberikan pahala. Tidak akan Allah lupakan. Miskola daratin khairayarah, sedikit besarnya, kecil pun setimbang biji sawi kecil pun akan kelihatan dar kebaikannya.
pasti di hadapan Allah akan ketahuan. Amal apapun. Nah, kita berbuat amal baik semua jangan dipukul rata bid'ah, guys. Dan jelas kita ini berusaha untuk menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertekad sunnatul wal jamaah. Nah, keempat adalah yaitu bid'ah makruh. Nah, ada bid'ah makruh, guys. Nikah makruh itu adalah bid'ah yang seperti hiasan-hiasan Al-Quran, guys. Itu makruh katanya. Tapi kalau hiasan Al-Quran untuk menjadi sekira mampa orang tertulis dengan keindahan Al-Quran, atau melantunkan lagu-lagu ayat Al-Quran dengan indah hingga tersentuh bertambah imannya, itu mendapatkan pahala. Kalau makruh itu, bid'ah makruh itu mendapatkan tidak pahala, dikerjakan tidak mendapat pahala, dikerjakan mendapat siksa. Jadi jangan dong. Ya, kita ambil kesimpulannya yang baiknya aja. Kalau sekiranya di dalam hati kita ini Al-Quran untuk mensiarkan agama dengan lukisan yang indah, dengan kalam-kalam Allah, dengan bacaannya diiringi dengan nyanyian-nyanyian Al-Quran, tilawahnya yang bagus baik hingga bertambah imannya, itu akan mendapatkan pahala. Itu aja. Nah, jangan mengambil kayak ada hadis begini lagi, ada kaum Wahabiyah mengatakan banyak kebaikan di dunia ini, tidak orang berburu kebaikan, berlomba-lomba membaca Al-Quran, tapi sedikit pun tidak mendapatkan pahala. Itu ada hadis, guys. Jangan berpikiran begitu. Kita ini berpikir aja kalau kita melukiskan Al-Quran, biar mungkin orang ternyuh hatinya, ya Allah, betapa agungnya Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran bila didengar. Nah, itu tidak masalah, itu kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita Al-Quran ini dihiasi sehingga menjadi orang-orang menjadi akan timbul murka Allah, atau ketika Al-Quran dibacakan orang-orang sampai syahwat begini begitu, kayak orang-orang bacakan sholawat atau di orkes, di dangdut dengan sholawat atau nyanyi pakai sholawat Nabi dengan segala macam gitu, itu mengandung kepada kemaksiatan, itu memang tidak boleh. Tetapi Al-Quran ini yang dimakruhkan itu adalah benar-benar Al-Quran justru tulisan itu melukiskan kepada orang supaya orang itu mengingat Allah, tambah keimanan, itu dibolehkan. Tetapi kalau sekira untuk memudaratkan, melukiskan Al-Quran seni tato di dalam, itu ya memang Al-Quran bagus di situ, tapi manfaatnya tidak ada, itu tidak dibolehkan. Maka ini dinamakan makruh, semacam menuliskan tato di dalam tubuh manusia, itu hukumnya makruh. Bukan tidak boleh, makruh. Itu dalam Quran. Itu contohnya lagi makruh. Ada juga bid'ah mubah. Nah, ini bid'ah mubah itu adalah bid'ah yang bila mana ketika habis sholat 5 waktu bersalaman tasofahah bersama teman, bersama berjiwa tangan, untuk ya namanya orang muslim, kita minta maafan, ya boleh saja, sah-sah, ini mubah boleh. Orang setelah salam sholat berjamaah maghrib maupun duhur, asar, semuanya bersalaman sesama muslim, mengajak salaman untuk saling mendoakan, untuk saling membalaskan doakan, itu hukumnya boleh saja. Jangan dicerca, jangan diapa, sedikit ini bid'ah, sedikit ini haram, sedikit ini kafir, sedikit ini musyrik, sampai enggak kunut, sampai sikut enggak tahlil, sampai enggak tazkiyah dan sebagainya, menyalahkan orang lain, sikut sini, sikut sono. Nah, ini itu bersalaman itu boleh hukumnya setelah sholat 5 waktu, ini bid'ah. Jadi saudara, teman-teman, kalau mau hukum sesuatu itu jangan seperti yang sekarang ada di Indonesia ini, itu berbahaya. Karena kalau memang mereka mengambil Al-Quran sepenggalnya, belajarlah
Al-Quran yang sesungguhnya, Al-Quran yang ada di pesantren, yaitu belajar ilmu nahu biar letak tata bahasa gramatikanya, ilmu sorob, ilmu mantik, ilmu segala macamnya, tek-tek bengeknya tahu. Di pesantren itu guys, membahas bismillah aja nggak cukup setahun 2 tahun penjabarannya, apalagi tentang kesininya, mendalami tentang Al-Quran, mana-mana asing gitu, bukan asing, mana-mana yang enggak ngerti dimasuk di akal. Di dalam Al-Quran itu ada nasnya, ada kiasnya, ada nasab dan nasanad itu ada dalam Al-Quran. Dari mana hadis ini, apa benar ini sahnya hadis ini, mustalah hadisnya dari Nabi atau dari siapa, atau hadis didoibkan oleh orang-orang yang keluar dari Islam atau orang-orang yang keluar memusuhi Islam, itu ada. Makanya kita belajar itu benar-benar ilmu dari pesantren. Tapi sekarang memang pesantren lagi mundur karena berbanyak cobaan, manusia yang tidak kuat menahan nafsunya. Orang-orang kadang ragu untuk memasukkan ke pesantren karena olah orang-orang yang tepung berjawab yang kurang imannya dengan nafsu sesaat, hingga akan terjerumus dan hancur pesantren itu dikarenakan oleh orang sepenggal atau segelintir orang-orang yang merusak nama-nama Islam. Sebenarnya Islam itu yaitu yang rahmatul alamin, Islam yang benar itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidaklah Islam ini yang biasa mengkafir-kafirkan orang, memusuhi Islam, atau berbagai macam yang berkaitan dengan sekarang ini. Ada teroris, ada Wahabi, ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah, paham berbagai macam paham aliran, ada khilafatul muslimin. Untuk apa? Sengaja mereka mencari membenarkan diri atas nama Islam. Saya ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kok Rasulullah nggak begitu? Nggak semua Rasulullah itu mengajarkan setiap bid'ah itu sesat. Tetap yang namanya kebaikan, apapun bentuknya, setimpang biji semut pun, seperti yang semut besar kecilnya, akan kelihatan kebaikan Allah, kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu guys, mari kita renungkan, mari kita perhatikan tentang bid'ah, karena bid'ah ini mencakup kehidupan orang banyak. Jangan sekali-kali sebagai manusia mengkafir-kafirkan orang. Bisa dikatakan kalau paham orang yang sekarang ini yang namanya Wahabi, bisa mereka menggunakan orang tua kita dibilang kafir, tidak mau menghormati ke orang tua kita, bisa, karena cenderung provokasi. Sekarang ini yang dinamakan, yang belum ya masih bercokol ini, yaitu Wahabiyah, yang sadis berbicaranya itu hukum-hukum dan mengeluarkannya kata-katanya sangat radikal, cenderung teroris itu digembleng akan mendekatnya ke semacam ini. Nah, penerusnya ada juga sekarang ini, penerusnya banyak ya, yang mereka atas namakan berkedok ulama, merasa ulama disakiti oleh pemerintah. Sebenarnya memang negara ini menjaga, kalau kita percaya ulil umri kepada negara, insya Allah negara akan aman, damai. Kalau kita melihat pemimpinnya muslim, saya kira insya Allah pemimpin kita ngerti. Tapi kalau memang kita punya pemimpin non muslim, hati-hati, kita harus berusaha punya pimpinan muslim. Ini mah udah muslim malah disalah-salahkan, tidak bertanggung, diculik. Para kiai, para ulama diculik oleh rejim segala macam. Naudzubillah kan. Dan demi untuk apa? Perut mereka gontok-gontokan, mereka perang-perangi, mereka korbankan antara halal dan haram. Mereka menjual nama-nama agama, orang yang murtad dan sebagainya. Di dunia atau di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang memang tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Rasul. Kita ini manusia guys, memang tak lepas dari innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a.
ketika manusia berkesah keluh kepada Allah, mohonnya benar-benar minta ampunan, benar. Tetapi kalau udah kebaikan, orang udah naik jabatan dan sebagainya, akan lupa dan akan menghinakan orang lain, mudah menuduh, mudah mengkafirkan, dan mudah dengan segala apa yang diraihnya, segala menghalalkan segala cara, bisa korupsi dan berbagai macam yang mereka lakukan demi untuk kesenangan hawa nafsu semata. Terima kasih guys, setengah jam ini berbicara. Dia tetap selamat di Bang Koslet, yaitu nasihat Koslet Mitra Nadalawak. Silahkan jangan skip video ini ya, tombol loncengnya. Itulah sekilas tentang bid'ah ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.